Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditantika, NPM 19140038. Baiklah, di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pemerintahan sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang hukum, perlu didukungnya adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaan, pemantapan kedudukan, peranan badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukum lainnya. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang bertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia, yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadikan ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindakan pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindakan pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindakan pidana korupsi tersebut. Perbuatan tindakan pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Berdasarkan kajian dan pengalaman, setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. A. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. B. Kompensasi PNS yang rendah. C. Pejabat yang serakah. D. Law enforcement tidak berjalan. E. Disebabkan oleh law enforcement tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi koruptor. F. Pengawasan yang tidak efektif. G. Tidak ada keteladanan pemimpin. H. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Menurut UUD 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Seperti tersebut dalam alinea 4 UUD 1945 Amandemen. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegak hukum tebang pilih. Tidak saja hal ini bertentangan dengan prinsip hukum, semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara di depan hukum, tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun yang menjadi sebab perlakuan penegak hukum aparat kepolisian dan kejaksaan bukan saja disebabkan oleh karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, utamanya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan oleh karena keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK, sikap dualisme dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Beberapa alasan fakta dan bahwa tebang pilih dan perlakuan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, praktek penegak hukum dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka ketika baik polisi, jaksa, juga pihak kekuatan masyarakat sebagai gerakan masyarakat madani membiarkan perlakuan kejahatan tindakan dengan bebas berkeliaran bahkan menjadi calon kepala daerah. 2. Perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara tebang pilih karena sifat dari UU KPK yang secara sengaja membuat mengelompokkan proses penegak hukum ke dalam 2 kategori. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.